Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa hukum meninggalkan ibadah sholat Jumat 3 kali berturut-turut? Ada yang menyatakan hukumnya kafir, ada yang menyatakan dia telah bermaksiat, ada yang menyatakan dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Sebelum kita masuk pada hukum meninggalkan ibadah sholat Jumat 3 kali dengan berturut-turut, mari kita dengarkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Man taraka thalasa jum'ain tahunan biha taba'allahu lahu ala qalbi," rawahu Muslim. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali ibadah Jumat disebabkan karena dia meremehkan ibadah tersebut, maka Allah akan tutup hatinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasul SAW bersabda, "Man taraka thalasa jum'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali ibadah Jumat berturut-turut min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, maka dicatatkan dia adalah orang-orang yang munafik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalasa jum'ain mutawaliyatin faqad nabadal Islam wara'a zuhri." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali ibadah Jumat berturut-turut, maka dia telah meninggalkan Islam, dia telah membuang Islam di balik punggungnya, maksudnya dia telah meninggalkan Islam. Namun riwayatnya riwayat yang mauquf, terputus sanadnya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ikhwanu fillah rahimakumullah, inilah hadis-hadis Nabi, di antara hadis Rasulullah yang berkaitan dengan meninggalkan ibadah Jumat 3 kali berturut-turut. Orang itu dikatakan kafir meninggalkan ibadah Jumat kapan? Ketika dia meninggalkan ibadah Jumat, dia tidak mengakui syariat ini. Dia tidak mengakui syariat dan dia mengingkarinya. Jangankan 3 kali, 1 kali saja telah dihukumi kafir ketika dia meninggalkannya, karena dia tidak punya keyakinan inilah perkara yang wajib. Sebagaimana dia meninggalkan ibadah sholat yang lain, kalau dia tinggalkan, dia punya pemahaman ini bukan perkara wajib, maka jelas dia adalah orang yang kafir. Yang kedua yang dinyatakan oleh para ulama adalah ketika ada yang meninggalkan ibadah Jumat tahawunan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia meremehkan, dia masih mengakui ini hukumnya wajib namun dia remehkan, atau dia mungkin malas untuk beribadah Jumat, dia masih mengakui ini adalah perkara yang wajib, maka dia adalah pelaku dosa besar. Apakah dia dihukumi kafir? Ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat dia masih muslim, tapi dia diancam dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya biar dia berada dalam neraka Allah, maka dia bukan berada pada selama-lamanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan ibadah Jumat karena ada uzur. Maka di sini diperbolehkan. Seperti dia seorang musafir, seperti dia orang yang sakit, sebagaimana beberapa hadis Nabi yang menjelaskan ibadah Jumat itu hukumnya wajib, kecuali kata Rasulullah, seorang yang musafir, seorang yang dalam keadaan sakit, atau anak kecil yang belum wajib untuk sholat, atau seorang perempuan. 4 golongan ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Lantas, bagaimana orang yang meninggalkan ibadah Jumat disebabkan karena ada wabah yang mengkhawatirkan dirinya? Di sini para ulama memperbolehkan, dan itu bagian dari uzur yang syar'i. Hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena ada alasan yang syar'i. Karena ketika itu dia meninggalkan ibadah Jumat karena dia khawatir ada wabah yang ada di tempat tersebut, dan dia khawatir akan memudaratkan dirinya atau memudaratkan kaum muslimin. Dan ini yang memang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya ketika satu tempat sudah berada di zona merah, dalam artian wabah yang banyak menyebar, maka dia boleh meninggalkan ibadah Jumat.
sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia pertanggal 6 bulan April 2020 nomor 14 2020 yang menjelaskan bahwasanya seorang itu boleh meninggalkan ibadah Jumat di masa-masa menyebarnya virus corona di zaman kita hari ini. Tapi ketika di satu daerah, di satu tempat masih ada, dalam artian dia berada di zona hijau yang tidak merebak dan tidak menyebar, maka melakukan ibadah Jumat sebagaimana ibadah Jumat yang biasa dia dapatkan. Ini yang difatwakan. Dan kalau di satu daerah sudah berada di zona merah, maka dia boleh meninggalkan ibadah Jumat tersebut, mengganti dengan ibadah zuhur berapa kali pun dia meninggalkan ibadah Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.